Oke. Nah, oke. Jadi sore ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kita mulai aja ya. Oke, sebelumnya program Jago Belajar kali ini tuh tentu didukung oleh banyak pihak ya, yaitu Believe in Youth, Sejuta Cita, Jawa Community Indonesia, The Curious Mind, teruntuk proyek Matematika Anak Edukasi, Create Generation, Memori Nusantara, Project Best ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi, di balik masa remaja Arise, Arose, and Become More Indonesia. Oke. Aku mulai langsung aja ya. Iya, Kak. Nah, Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia adalah kajian yang membahas selak-beluk dan kelanjutan kerajaan di Nusantara yang terbentuk dengan kedatangan agama Islam. Jadi kita kali ini akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Aku biasa nyebutnya sih Kesultanan ya, Kesultanan Islam. Nah, oke, kita mulai aja langsung ke soalnya. Kalian udah pada siap belum? Disiapin mungkin catatan-catatannya, bullet point-nya, pensilnya. Kita langsung ke soal nomor 1 ya. Oke. Berikut yang bukan termasuk teori kedatangan Islam di Indonesia adalah yang mana coba? D. Yang D. Yang D. Oke, terus ada lagi nggak yang mana? D. E. Oke. Ada lagi nggak? D. D. Yakin banget ya. D. Oke, E, D, terus ada yang A, B, C nggak? D. Oh, D, oke. Kita kunci ya jawabannya. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, jadi teori kedatangan Islam itu ada 4, teman-teman. Nah, yang pertama ada teori Arab atau teori Mekah. Yang kedua ada teori Gujarat atau India. Dan yang ketiga ada teori Persia. Dan yang terakhir ada teori Cina. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nah, kita masuk ke pembahasan secara detailnya ya. Nah, jadi teori Arab atau teori Mekah itu merupakan teori yang meyakini masuknya Islam ke Indonesia itu diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab pada abad 7 Masehi. Nah, para pedagang Arab ini menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Nah, mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Indonesia. Nah, teori Arab atau teori Mekah ini didukung oleh Van Leer, Anthony Jones, T.W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Jadi menurut Buya Hamka, Islam itu sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Nah, Hamka dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Nah, buktinya yang diajukan Hamka itu adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Nah, di kawasan itu tuh yang pernah dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Nah, teori dan bukti yang dipaparkan Buya Hamka itu didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Oke, mungkin yang ngerasa aku kecepatan bisa bilang ya. Oke, yang kedua ada teori Gujarat atau teori India. Nah, teori Gujarat itu meyakini Islam juga ke Indonesia melalui orang-orang Gujarat.
pada abad ke-13 Masehi. Nah, salah satu bukti yang mendukung teori ini tuh ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh di tahun 1297. Nama asli Malik As-Saleh sendiri itu sebelum masuk ke Islam adalah Marasilu, dan ia itu merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Nah, dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara pada tahun 2009, karya Uka Chandra Sasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan corak batu nisan dari Gujarat. Nah, selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir Sumatera Utara. Utara Sumatera. Bertanggal 17 Dzulhijjah 839 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Nah, makam ini memiliki batu nisan serupa dari Kambai, Gujarat, dan memiliki nisan pula untuk makam Maulana Malik, salah satu wali songo yang wafat tahun 1419. Yang ketiga ada teori Persia. Nah, jadi teori Persia itu meyakini ajaran Islam masuk Indonesia dari bangsa Persia pada abad ke-13 Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya yaitu seni kaligrafi yang terpahat pada batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tagot di Bengkulu dan Tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Nah, akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia ini tuh kemungkinan adalah Syiah. Ya, kesamaan tradisi tersebut merupakan serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Namun teori cukup lemah ya, karena mayoritas penduduk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Oke, yang keempat, yang terakhir, teori Cina. Diyakini Islam masuk ke Indonesia bersama imigran-imigran Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi. Jadi banyak pendakwah Islam keturunan Cina nih yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Sebagian dari mereka disebut wali songo. Tuh, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau kita langsung lanjut di soal Kak mau tanya, ya, gimana? itu yang tadi Arab itu ada buktinya nggak? Arab tadi aku sebutin ya buktinya itu naskah kuno dari Cina yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi dalam naskah kuno dari Cina itu menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Nah, selain itu, bukti lainnya pembentukan komunitas Muslim. Itu ya. Gimana? Ya Kak, makasih. Iya, sama-sama. Oke, kita langsung next ya ke soal nomor 2. Agama Islam yang masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari luar, dibuktikan dengan kaligrafi nisan yang memiliki corak khusus dari negeri asalnya, seperti nisan Sultan Malik As-Saleh. Nah, penjelasan tersebut sesuai dengan teori asal-usul Islam dari Iya. A. Gujarat. 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 Oke, A. Mungkin ada yang lain selain A. B. Oh, B. Oke. Oke, kita tampung jawabannya. Oke, mungkin ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Oh, A. Oke. Kita kunci jawabannya. Mayoritas jawab A ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh adalah salah satu bukti yang mendukung teori Gujarat. Nama asli Sultan Malik As-Saleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu, dan ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Jadi benar ya yang tadi jawab. Astagfirullah, salah aku. Maksudnya jawabannya A ya. Maaf. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan sumber-sumber sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada berita Arab, yang kedua berita Eropa, yang ketiga tulisan Fatimah binti Maimun,
Yang keempat, makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kelima, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, dari kelima itu, sumber sejarah mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia dari sumber internal ditunjukkan pada nomor berapa nih? C. C. Ada lagi nggak yang lain? C. Ya, oke, kita kunci juga. Langsung ke pembahasannya aja ya. Oke, jadi benar ya, sumber masuknya Islam di Indonesia itu ada dua jenisnya, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal sendiri itu ada 4, yaitu berita Arab, yang kedua berita Eropa, yang ketiga berita India, dan keempat berita Cina. Dan yang dari sumber internal itu ada 3, batu nisan Fatimah binti Maimun, makam Sultan Malik As-Saleh, dan yang ketiga makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang benar jawabannya 3, 4, dan 5 ya. Jadi C. Oke. Kita ke pembahasannya secara detailnya. Jadi sumber eksternal tadi, yang pertama di berita Arab. Nah, berita Arab ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan aktivitasnya dalam bidang perdagangan dengan bangsa Indonesia. Nah, para pedagang Arab ini telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebutan para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya, yaitu Zabak, Zabai, atau Sribusa. Nah, yang kedua ada berita Eropa. Dibawa oleh Marco Polo dari Italia yang menjadi orang Eropa pertama yang datang ke Indonesia. Nah, ketika Marco Polo kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut, ia mendapatkan tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Nah, dalam perjalanan tersebut, Marco Polo itu singgah di Sumatera bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, berita India. Jadi para pedagang Gujarat dari India selain melakukan perdagangan juga menyebarkan agama Islam di pesisir pantai. Nah, yang keempat, berita Cina. Mahwan atau Sekretaris Laksamana Cheng Ho mengatakan bahwa pada tahun 1400 Masehi telah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Oke, sedangkan sumber internalnya ada yang pertama, batu nisan Fatimah binti Maimun. Nah, batu nisan Fatimah binti Maimun ini ditemukan pada tahun 1028 Masehi, sezaman dengan masa kerajaan Kediri yang bertuliskan Arab di Leran, Gresik. Peninggalan batu nisan ini menjadi bukti bahwa agama Islam sudah masuk ke daerah Jawa Timur. Nah, yang kedua, makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh ini, dia merupakan Raja Samudra Pasai ya, yang tadi kita sempat singgung, pada tahun 1297 Masehi di Sumatera. Nah, berdasarkan peninggalan ini dapat disimpulkan bahwa untuk pertama kalinya muncul seorang raja beragama Islam dengan gelar sultan. Yang ketiga ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, makam Syekh Maulana Ibrahim ini ditemukan pada tahun 1419 Masehi di Gresik. Nah, jirat makam ini didatangkan dari Gujarat dan berisi tulisan-tulisan Arab. Perkembangan agama Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita next ke soal yang selanjutnya? Next aja, Kak. Oke, kita next ya. Soal yang keempat. Lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Islam adalah, ini gampang nih, yang mana coba? D. Kak. Gimana? B, ada yang B, ada yang D, terus D, Kak. D. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Mayoritas jawab D. Kita langsung ke pembahasan. B. Oh, B, oke. Yang B, ada yang jawab D. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi salah satu proses pengembangan Islam adalah melalui pendidikan. Faktor pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia seiring munculnya para ulama, kiai atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid atau santri. Nah, jadi
Melalui faktor pendidikan itu, penyebaran Islam dari ulama atau kiai yang kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah, dari pondok pesantren itu kan mereka mempunyai murid dan santri yang akhirnya mereka akhirnya belajar agama Islam juga dan menyebarkan setelah mereka lulus dari pondok pesantren. Gitu. Jawabannya jadi D ya. Kak, Gimana? kalau yang A itu apa ya, Kak? Sama yang E itu apa? Itu jebakan aja sih sebenarnya. Oh iya. Iya. Oke. Kita ke pembahasannya ya secara lebih detailnya. Nah, jadi proses pengembangan Islam di Nusantara itu ada 6 proses. Nah, yang pertama itu perdagangan. Jadi sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi para pedagang dari Arab, Persia, India, maupun Cina. Nah, jadi kaum saudagar asing sudah masuk ke Nusantara tuh sejak awal Masehi. Ini aku di sini sebut Nusantara karena dulu itu belum ada Indonesia ya. Maksudnya namanya belum diganti menjadi Indonesia. Nah, jadi itu jalur perdagangan inilah yang dinilai sebagai awal langkah penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Nah, jadi sejak abad ke-7 Masehi, kawasan Nusantara sangat ramai dikunjungi pedagang dari Arab, Persia, India, maupun Cina. Kaum pedagang inilah yang ditarik membawa ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah-daerah yang ia kunjungi. Nah, yang kedua ada perkawinan. Jadi banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Mereka kemudian mendirikan perkampungan orang Islam yang biasa disebut dengan istilah pekojan. Nah, jadi banyak pedagang asing Muslim yang menyambangi kemudian memutuskan untuk menetap. Nah, mereka ini akhirnya kan menikah nih dengan para penduduk lokal. Nah, dengan menikah itu kan akhirnya para istrinya, para pasangannya itu kan menjadi mu'alaf. Dan keturunan-keturunannya pun menjadi beragama Islam. Nah, jadi orang lokal yang belum beragama Islam kemudian menjadi mu'alaf dan beranak pinak turun-temurun. Dan disitulah agama Islam mulai menyebar di Nusantara. Yang ketiga, melalui pendidikan. Nah, tadi kita udah bahas faktor pendidikan itu berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Seiring munculnya para ulama, kiai, atau guru agama yang kemudian mendirikan pondok pesantren dan memiliki banyak murid dan santri. Nah, contohnya ini pada masa Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa, para wali songo biasanya juga masuk pondok pesantren. Dan para santri pesantren inilah yang kemudian turut menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Jadi ketika munculnya para ulama, kiai, atau guru agama ini tuh, mereka kemudian mendirikan pondok pesantren. Nah, mereka ini kan pasti punya murid dan santri ya. Nah, santri-santri tersebut itu nantinya akan meneruskan dan turut menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, yang keempat, kesenian. Jadi, para pendakwah Islam awal di Jawa, terutama para wali songo, melakukan syiar Islam dengan cara memadukan ajaran agama dan tradisi lokal, seperti seni musik, tari, sastra, ukir, hingga bangunan. Nah, beberapa strategi berkesenian dalam penyebaran Islam di Jawa, diantaranya adalah pertunjukan wayang dan dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan permainan musik oleh Sunan Bonang. Nah, yang kelima ada politik. Jadi, jika seorang raja sudah masuk Islam, maka rakyat kerajaan akan berbondong-bondong mengikutinya. Dengan kemudian dapat dikatakan bahwa Islam juga disebarkan melalui jalur politik. Nah, jadi itu maksudnya gini, jadi para pedagang muslim di Jawa atau di Nusantara itu memakai jalur politik untuk menyebarkan agama Islam. Nah, sebagai contohnya tuh kiprah para wali songo yang turut memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Nah, pemimpin pertamanya itu sekaligus pendiri Kesultanan Demak adalah Raden Patah yang merupakan pangeran dari Majapahit, kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Nah, berkat peran Wali Songo ini, Raden Patah kemudian memeluk Islam dan merintis didirikannya
Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, Kesultanan Demak inilah yang pada akhirnya memungkasi riwayat kerajaan Majapahit. Nah, jadi bisa dibilang kalau Islam itu bisa juga disebarkan melalui jalur politik. Seperti itu. Oke, yang keenam ada tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Nah, jadi tasawuf itu merupakan ajaran untuk mendekatkan diri serta mengenal Tuhan dalam Islam. Nah, ajaran tasawuf itu rupanya juga berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara, sehingga turut andil dalam penyebaran agama Islam. Nah, ajaran tasawuf ini sudah ada di Nusantara sejak abad ke-13 Masehi dan berkembang dengan cepat pada abad ke-17 Masehi. Nah, terkait dengan buktinya nih, ajaran tasawuf di Nusantara dapat dilihat dari sejarah Banten, Babat Tanah Jawi, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan naskah-naskah lama lainnya. Oke, kita next ya. Soal berikutnya. Soal kelima. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali songo, diantaranya Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan agama Islam melalui bidang budaya. Hasil kayak tersebut adalah kayak yang mana nih? B. A. B. A. B, A. Nah. B. A. Ada yang E enggak? A. Oke, A. Terus ada lagi? Ini yang tadi ada sebelahan B. A, oke. Udah nih jawabannya, nggak ada yang mau jawab lagi. Oke, kita ke pembahasan langsung aja ya. Nah, jadi Wali Songo itu adalah orang-orang yang berjasa penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya pada abad ke-14. Nah, dalam menyebarkan agama Islam, para Wali Songo itu mempunyai strategi dalam melakukan dakwah, salah satunya dengan jalan kesenian. Salah satu dari sunan yang melakukan dakwah dengan kesenian adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Syahid adalah murid dari Sunan Bonang, sehingga ia berdakwah dengan cara yang mirip. Ia menyebarkan Islam dengan menggunakan gamelan. Ia juga berhasil mengubah kesenian wayang kulit bercorak Hindu menjadi bercorak Islam sebagai media dakwahnya. Salah satu karya Sunan Kalijaga yang masih diajarkan ke masyarakat adalah tembang Lir Ilir. Kan semua tahu ya lagunya Lir Ilir gimana? Oke, kita ke pembahasan secara lebih detailnya. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, jadi Wali Songo enggak ada ternyata guys. Jadi mungkin kita akan ke pembahasan detailnya setelah soal ini. Maaf ya. Oke, yang soal ke-6. Wali Songo yang terkenal aktif berdakwah melalui saluran kesenian. Nah, yang mana nih? Ngarang aja nggak apa-apa, siapa tahu bener. A. C. E. D. B. B. Oke. Dodo. A. Oke, ada lagi? A, C, D, ada yang E? Nggak ada ya? Oke, kita kunci jawabannya. Kita ke pembahasan soalnya. Oke, jadi dalam menyebarkan Islam, para wali songo itu mempunyai strategi dalam melakukan dakwah. Salah satunya adalah dengan jalan kesenian. Nah, berikut ini adalah para wali yang menyebarkan Islam dengan jalan kesenian. Ada 5 nih. Yang pertama Sunan Bonang, yang kedua Sunan Kalijaga, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Derajat, dan yang terakhir Sunan Muria. Jadi jawabannya yang mana ya? Jawabannya yang A ya, yang benar. Oke, kita ke pembahasannya. Jadi, Wali Songo itu adalah orang yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan sekitarnya pada abad ke-14. Nah, masa Wali Songo ini adalah masa pergantian dari masa Hindu Buddha ke masa Islam. Dalam penyebaran Islam, para Wali Songo ini mempunyai strategi dalam melakukan dakwah, salah satunya dengan jalan kesenian. Berikut ini adalah para wali yang menyebarkan Islam dengan jalan kesenian. Yang pertama ada Sunan Bonang, memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim, yang merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW yang ke-23.
Ia berdakwah di daerah Tuban menggunakan alat musik gamelan yang telah diubah ukirannya menjadi ukiran bergaya Islam. Yang kedua ada Sunan Kalijaga, memiliki nama asli Raden Syahid, yang merupakan murid dari Sunan Bonang, sehingga ia berdakwah dengan cara yang mirip, yaitu menggunakan gamelan. Ia juga berhasil mengubah kesenian wayang kulit bercorak Hindu menjadi bercorak Islam sebagai media dakwahnya. Yang ketiga ada Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku. Ia berdakwah menggunakan media wayang kulit dan permainan jelungan di Jawa Timur hingga ke Maluku. Yang keempat ada Sunan Derajat, memiliki nama asli Raden Kosim. Ia berdakwah di daerah Lamongan menggunakan gending. Dan yang kelima, Sunan Muria, memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nah, ia meneruskan dakwah ayahnya nih di Jawa Timur menggunakan metode yang hampir sama dengan ayahnya, yaitu menggunakan gamelan dan wayang kulit. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, soal ketujuh. Berikut faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara, kecuali yang mana nih? B. Gampang ya? B. B, Kak. B. 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 Kak. C, C, C. C. B. 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 B, B, B. Oke. Ada lagi nggak yang jawab mungkin D atau E? Gak ada ya? Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, penyebaran Islam di Nusantara ini cukup cepat ya dan banyak diterima oleh rakyat Indonesia sejak awal kedatangannya. Nah, faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain disebabkan oleh yang pertama, syarat masuk agama Islam itu cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam agama Islam itu sangat sederhana. Contohnya peringatan Isra Mi'raj dan Maulud Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga ada Islam tidak mengenal kasta. Jadi nggak ada ya stratifikasi sosial dalam Islam. Jadi kita semua tuh sama. Nggak ada yang lebih tinggi dan nggak ada yang lebih rendah. Nah, yang keempat, dalam penyebarannya, dakwah yang dilakukan dengan jalan damai. Contohnya dakwah menggunakan media seni wayang yang tadi dilakukan oleh Wali Songo. Nah, yang kelima, faktor politik seperti runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Jadi runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha itu semakin membuat penyebaran Islam tuh cukup cepat dan lebih mudah karena runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Jadi lebih mudah tersebarnya ajaran Islam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita next ke soal selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Kita next. Lanjut aja, Kak. Oke. Jadi soal ke-8. Sultan pertama adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, didirikan pada tahun 840 Masehi, merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Kesultanan tersebut adalah yang mana nih? A. A. Oke. Ada yang lain? Gimana C? Ada yang jawab C. Terus ada yang jawab Z. A. Oke. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, jadi jawabannya mayoritas masih banyak yang salah ya. Jawabannya itu adalah Kesultanan Perlak, yang merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa dari tahun 840 Masehi hingga 1292 di wilayah Perlak, Aceh Timur. Mungkin kalian masih belum biasa mendengar ya Kesultanan Perlak, karena biasanya di buku-buku sejarah itu disebutkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kesultanan pertama di Indonesia. Kita ke pembahasannya secara detailnya. Oke, Kesultanan Perlak. Lokasinya itu ada di Perlak, Aceh Timur. Wilayahnya Provinsi Aceh
atau Nangro Aceh Darussalam. Nah, sumber dari kesultanan ini tuh dari Seminar Sejarah Islam di Medan pada tahun 1963 dan di Banda Aceh pada tahun 1978 dan pada tahun 1980. Nah, silsilah rajanya itu, ini aku di sini sebutin yang terkenal aja ya. Yang pertama dari Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, yang kedua Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah, Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat. Nah, ekonominya ini non-barter, jadi ia menggunakan mata uang dirham atau mata uang emas, dan juga melalui jalur perdagangan. Nah, agamanya ini agama disebutnya Sunni ya, Sunni versus Syiah. Nah, jadi penjelasannya itu Sultan pertama Perlak merupakan Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah yang beraliran Syiah dan merupakan keturunan Arab dengan perempuan setempat yang membangun Kesultanan Perlak pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alauddin Syed Maulana Abbas Shah, arus Sunni mulai masuk ke Perlak. Nah, setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi, terjadi perang saudara selang kaum Syiah dan Sunni, sehingga selama 2 tahun yang belakang sekali tak berada Sultan. Nah, kaum Syiah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, Sultan Alauddin Syed Maulana Ali Muhammad Shah dari arus Syiah naik tahta. Nah, pada kesudahan pemerintahannya, terjadi lagi nih pergolakan selang kaum Syiah dan Sunni yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan yang belakang sekali diambil dari golongan Sunni. Nah, pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah meninggalnya Sultan ke-7, Sultan Makhdum Alauddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang 4 tahun selang Syiah dan Sunni yang diakhiri dengan perdamaian dan pembagian kerajaan yang dijadikan 2 bagian, yaitu Perlak Pesisir, yaitu Syiah dipimpin oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Shah pada tahun 986 sampai 988 Masehi. Dan Perlak Pedalaman atau Sunni dipimpin oleh Sultan Makhdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat pada tahun 986 sampai 1023 Masehi. Nah, akhir kesultanannya itu, akhirnya ini Kesultanan Perlak ini bergabung dengan Kesultanan Samudra Pasai pada masa Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat. Nah, Sultan ke-17 Perlak, Sultan Makhdum Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat, memerintah pada tahun 1230 sampai 1267, menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan 2 orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Perlak. Nah, Sultan terakhir Perlak itu merupakan Sultan ke-18. Nah, ini ya, yang Sultan Makhdum Alauddin Malik Abdul Qadir Shah Johan Berdaulat, yang memerintah pada tahun 1267 sampai 1292 Masehi. Nah, setelah beliau meninggal, Perlak itu disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Samudra Pasai, yaitu Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra Al-Malik As-Saleh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita next ke selanjutnya. Oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Soal ke-9. Oke, perhatikan soal. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai. Adalah kerajaan Islam yang terletak di Aceh, Indonesia, tepatnya di mana nih? A. C. A. C. C. A. Oke. Lagi yang mana? Kira dijawab
D atau E? Dani yang jawab cuma itu doang. C. C, oke. A. Oke. Jadi jawabannya kebanyakan A sama C ya. Kita kunci jawabannya. E. Oh, oke, ada yang E ternyata. Oke, kita next ke pembahasan. Nah, Samudra Pasai itu terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kita ke pembahasannya secara lebih detail. Oke, Kesultanan Samudra Pasai itu berlokasi di Lok Sumawe, Aceh. Nah, wilayah Kesultanan itu di Aceh dan sekitarnya. Nah, sumbernya itu dari kitab Sejarah Melayu, Hikayat Raja Pasai, dan Hikayat Patani. Dan yang kedua dia berita asing dari Marco Polo dan Ibnu Batuta. Nah, silsilah ningratnya sendiri itu ada Sultan Malik As-Saleh, Sultan Moh Malik Az-Zahir, dan Sultan Zain Al-Abidin. Sebenarnya silsilah ningratnya itu banyak ya, cuman di sini aku sebutin yang paling terkenal dan paling mencolok aja. Kalau kalian mungkin nanti mau tahu yang lebih secara lengkapnya, nanti kalian bisa akses aja di modulnya Terjago ya. Oke, yang selanjutnya ada ekonominya. Ekonominya itu sistemnya non-barter, sama ya kayak Kesultanan Perlak tadi. Jadi menggunakan mata uang dirham atau mata uang emas. Nah, di sini juga sudah melalui pertanian nih. Tadi kan Perlak sama perdagangan ya. Jadi ini Kesultanan Samudra Pasai ini juga ekonominya melalui jalur perdagangan dan pertanian. Nah, agama Islamnya sendiri itu Islam Sunni bermadzhab Syafi'i. Nah, akhir Kesultanan Samudra Pasai itu kalah saing dengan Kesultanan Aceh. Jadi pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sultan Zaid Al-Abidin, Portugis itu menyerang kerajaan ini karena iri dengan kemajuan dagang mereka yang begitu pesat. Karena dulu ini kan Samudra Pasai ini sangat pesat ya pengembangannya, jadi banyak nih yang iri, termasuk Portugis. Nah, angkatan Portugis ini tuh ternyata lebih kuat. Akhirnya mereka berhasil menaklukkan Kesultanan Samudra Pasai. Nah, kerajaan yang melepah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sultan Ali Muhammad Shah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih kerajaan Samudra Pasai. Nah, pada tahun 1524, akhirnya kerajaan Samudra Pasai ini dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan pindahnya lonceng cakra dunia milik kerajaan Samudra Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, oh iya, gimana? Bedanya Islam Sunni dengan Islam Syiah itu apa? Bedanya Islam Sunni sama Islam Syiah. Iya. Karena aku juga kurang paham, nanti aku bakal bahas setelah soal ini selesai ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kita next ya ke soal berikutnya. Soal ke-10. Gambar di bawah merupakan raja yang membawa Aceh dalam puncak kejayaan. Nama raja tersebut adalah, siapa nih beliau? E. B. D. D. Oke. C. Oke. Ada yang E mungkin? Oke. Oke, kita kunci ya jawabannya. Jadi nggak ada yang jawab A atau B nih. C, D, E ya mayoritas. Kita kunci jawabannya. Langsung ke pembahasan soal. E, Kak. Oh, iya, oke. Jadi Kesultanan Aceh itu mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, jadi beliau ini Sultan Iskandar Muda ya, teman-teman. Jadi jawabannya E. Oke, kita ke pembahasannya ya.
Oke, jadi Kesultanan Aceh itu berlokasi di Banda Aceh. Jadi Aceh, namanya Kesultanan Aceh, masa di Jawa kan nggak mungkin ya. Nah, wilayahnya itu Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan Semenanjung Malaka. Nah, sumber Kesultanan Aceh itu dari sejarah Melayu, Sulalatu Salatin, masjid, dan makam. Nah, silsilah ningratnya itu ada Sultan Ali Muhammad Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. Nah, ekonominya itu melalui jalur perdagangan dan perkebunan lada. Agamanya Islam Sunni dan sistem pendidikannya Maunasah, Rangkang, Dayah, dan Dayah Teku. Nah, akhir kesultanannya itu kemunduran pada masa Sultan Iskandar Sani. Jadi setelah Sultan Iskandar Sani wafat, banyak perebutkan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan kemunduran kesultanan. Nah, jadi seperti kebanyakan masalah yang dihadapi oleh kerajaan-kerajaan yang lain, perebutan kekuasaan juga menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Aceh ini. Terlebih lagi, setelah sepeninggal Sultan Iskandar Sani, banyak yang tidak menyetujui kalau Sultanah Safiatuddin meneruskan tahta menggantikan suaminya. Jadi alasannya itu karena banyak menganggap wanita kok jadi pemimpin sih, kayak kurang afdol gitu ya. Nah, jadi banyak yang nggak setuju nih dan pengen menjatuhkan si istrinya ini, Sultanah Safiatuddin. Nah, masalah itu kemudian semakin runyam ketika sang sultanah mewariskan tahtanya kepada anak angkatnya yang juga seorang perempuan. Nah, jadi ini udah nggak suka nih sama cewek, sama pemimpin yang cewek, malah digantikan lagi sama pemimpinnya yang cewek. Makin nggak suka dong pastinya. Nah, anak angkatnya ini konon sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Nah, apalagi nggak memiliki hubungan darah, pasti kan makin timbul keirian ya. Nah, hal ini kemudian membuat kaum Judiah protes dan menginginkan pemimpinan laki-laki. Terlebih lagi mereka berkata kalau keturunan langsung kerajaan Aceh masih ada yang hidup. Nah, akhirnya terjadilah peperangan untuk merebutkan tahta kerajaan yang kemudian berimbas pada kestabilan keamanan dan perekonomian kerajaan tersebut. Jadi setelah kemunduran Sultan Iskandar Sani ini, terjadi peperangan, terjadi pergolakan di kerajaan karena perebutan kekuasaan. Nah, yang kedua adalah konflik dari Teku dan Tengku. Nah, jadi sepeninggalan Raja Iskandar Muda, kaum Teku atau kaum bangsawan, dan kaum Tengku atau ulama berebut pengaruh yang mengakibatkan kemunduran Kesultanan Aceh. Nah, jadi ini berebut pengaruh apa sih? Berebut pengaruh merebutkan simpati rakyat Aceh. Gitu. Jadi mereka ini antara kaum bangsawan dan kaum ulama itu berebut pengaruh merebutkan simpati rakyat Aceh. Nah, yang ketiga ada Perang Belanda pada tahun 1873 sampai 1972 Masehi. Oke. Kita next ya ke soal selanjutnya. Soal ke-11. Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kesultanan jangan salah-salah. Nih. Oke, ada yang B, ada yang E. Ada yang A enggak? B. Oh, oke. Bermacam-macam ya jawabannya. Lalu kita langsung aja ke pembahasannya. Nah, Demak merupakan kesultanan pertama Islam di Pulau Jawa dengan sultan pertamanya yaitu Raden Patah yang memerintah sampai dengan 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam, dibantu dengan peran sentral dari 9 orang wali, yaitu yang biasa kita sebut sebagai Wali Songo. Oke, kita ke pembahasan secara detailnya. Oke, jadi jawabannya B ya yang benar. Demak. Jangan kebalik-balik, tadi menjawab E juga ya. Oke. Nah, Kesultanan Demak itu berlokasi di Demak, Jawa Tengah.
Wilayahnya meliputi pesisir utara Pulau Jawa, Jambi, Palembang, dan Banjar. Sumbernya itu makam. Nah, makamnya tuh apa aja sih? Jadi makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1082 Masehi dan makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi. Nah, silsilah ningratnya itu ada Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggana, dan lain sebagainya. Nah, jalur ekonominya ini melalui jalur perdagangan. Nah, perdagangan ini perdagangan maritim. Jadi melalui kelautan ya. Nah, selain itu juga ada pertanian. Nah, agamanya itu Kesultanan Demak merupakan pusat syiar agama Islam di Nusantara pada saat itu. Nah, akhir kesultanannya itu terjadi perang saudara. Jadi, perang saudara antara Jaka Tingkir dan Arya Penangsang. Jadi, Arya Penangsang itu menganggap bahwa yang berhak menjadi Raja Demak adalah dirinya. Jadi dia menganggap tuh kalau aku nih yang pantas, yang lain tuh nggak pantas gitu. Jadi selain Arya Penangsang juga mengaruh dendam terhadap Sunan Prawoto karena telah membunuh ayahnya yang bernama Pangeran Surawiyoto. Nah, tindakan pembunuhan Sunan Prawoto oleh Arya Penangsang mendapat kecaman dari menantu Sultan Trenggana bernama Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Nah, Joko Tingkir bernama Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi melakukan upaya perebutan kembali tahta Demak dari Arya Penangsang, yang pada akhirnya persekutuan antara Jaka Tingkir, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Panjawi berhasil mengalahkan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Nah, pada tahun 1568, Jaka Tingkir menjadi Sultan Demak, serta memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke daerah Pajang. Pemindahan ini sekaligus menjadi titik keruntuhan kerajaan Demak. Jadi ini ada perebutan kekuasaan juga ya. Seperti tadi Kesultanan Aceh. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Atau kita next ke soal selanjutnya. Oke, kita next ya. Nggak ada yang tanyakan? Oke. Soal ke-12. Kesultanan Banten mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh mana nih? Oleh siapa nih? B. Oke. Sabar ya. Iya, B. Terus ada lagi nggak yang mana? Mungkin ada yang mau jawab D atau E atau A. Oke, mayoritas jawab B ya. Tako Tom bahasanya aja langsung. Nah, Kesultanan Banten mencapai kejayaan di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi jawabannya benar ya, B. Pada tahun 1651 sampai 1682. Nah, saat itu Banten membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja Eropa. Jadi saking kayanya nih. Jadi dia tuh sampai membangun armada. Nah, namun Sultan Ageng Tirtayasa ini sangat menentang Belanda yang terbentuk dalam VOC dan berusaha keluar dari tekanan VOC yang telah memblokade kapal dagang menuju Banten. Nah, selain itu, Banten juga melakukan monopoli lada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten menjadi wilayah yang multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Jadi B ya. Oke, Kesultanan Banten berlokasi di Serang, Banten. Wilayahnya meliputi Provinsi Banten, jadi sekitar Selat Sunda. Sumbernya berita asing dari Suma Oriental atau Tom Pires. Nah, silsilah ningratnya ada Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, tadi Wali Songo ya. Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, ekonominya sendiri itu perdagangan maritim dan perkebunan lada. Agama yang dianutnya Islam Sunni. Akhir kesultanannya, konflik internal keluarga. Nah, lagi dan lagi ya. Jadi, kebanyakan itu kerajaan-kerajaan berakhir itu karena konflik internal keluarganya sendiri, karena perebutan kekuasaan. Nah, ini tuh di antara Sultan Ageng versus Sultan Haji.
Jadi Sultan Haji itu bersekutu dengan VOC Belanda untuk melengsarkan Sultan Agung Tayasa dari singgasananya. Jadi VOC ini termasuk mengadu domba gitu ya, antara Sultan Agung dan Sultan Haji ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu penyebabnya karena deklarasi Dendels pada tahun 1808. Nah, pada tahun 1808, Herman Willem Dendels ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1810 memerintahkan pembangunan jalan raya pos untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Jadi Dendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan ibu kotanya ke Anyar dan menyediakan tenaga kerja untuk membangun pelabuhan yang direncanakan akan dibangun di ujung pulau. Jadi nih, si Sultan Banten nih nggak terima nih kalau suruh pindah. Jadi akhirnya terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Dendels. Jadi akhir kesultanannya itu karena itu ya, perang dengan Dendels ini dan konflik internal keluarga. Di VOC ini mengadu domba antara Sultan Agung dan Sultan Haji. Karena ia di pihak Sultan Haji. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, soal ke-13. Pemberian Kesultanan Mataram Islam tercantum dalam perjanjian yang mana nih? Ayo mau ngarang nggak apa-apa kok, ngarang aja nggak apa-apa. Jawabannya yang mana? Siapa tahu benar. D. Oke. B. Ngarang. Mau ngarang? B. Iya nggak apa-apa. B aja. B aja, oke. D. Salah juga. D. Oke. Bijak. Oke. Oke, kita ke pembahasannya. Nah, jadi pemberian Kesultanan Mataram Islam itu tercantum dalam perjanjian Giyanti ya jawabannya. Nah, perjanjian Giyanti itu berisi keputusan pembagian kerajaan Mataram menjadi dua, yakni Kasunan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Nah, perjanjian ini ditandatangani oleh Mangkubumi Pakubuwono III dan VOC di desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, kita ke pembahasan secara lebih detailnya. Oke, jadi Kesultanan Mataram Islam ini berlokasi di Kota Gede, Jawa Tengah. Nah, wilayahnya ini hampir seluruh Pulau Jawa. Sumbernya ini kesultanannya masih ada. Jadi nggak perlu sumber-sumber berita asing seperti itu ya, karena kesultanannya sendiri sampai sekarang masih ada. Nah, silsilah ningratnya itu ada Ki Ageng Pemanahan, Panembahan Senopati, dan Sultan Agung. Nah, ekonominya sendiri itu jalur agraris, yaitu pertanian beras dan feodalisme. Agamanya sendiri itu Islam Kejawen, jadi kepercayaan lokal warisan Hindu-Buddha. Akhir kesultanannya sendiri itu konflik internal keluarga, campur tangan VOC Belanda, perjanjian Giyanti yang kita singgung tadi, dan perjanjian Salatiga. Nah, perjanjian Salatiga itu apa sih? Perjanjian Salatiga merupakan kelanjutan dari perjanjian Giyanti yang berlangsung pada 17 Maret 1757 di Gedung Pakuwon, Kota Salatiga. Jadi, perjanjian Salatiga ini merupakan kelanjutan dari perjanjian Giyanti. Jadi, jika pada perjanjian Giyanti, wilayah kerajaan Mataram itu terbelah menjadi dua, maka pada perjanjian Salatiga mengharuskan kedua penguasa, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Sultan Pakubuwono III, merelakan sebagian wilayahnya diberikan ke Pangeran Sambernyawa. Jadi keempat itu merupakan sebab-sebab runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Soal ke-14. Gambar di bawah ini merupakan raja yang membawa Gua Palo mencapai puncak kejayaan. Nah, oke, langsung jawab ya. C. Ada yang C, Sultan Hasanuddin. C, E, A, ada nggak? B. Oke. C, oke. Ada yang E? C, oke. Kita ke pembahasan yang kunci. Jawabannya paling banyak yang C nih. Nah, benar ya, jawabannya C.
Sultan Hasanuddin atau dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Nah, dia ini naik tahta pada tahun 1653 dan berhasil membawa Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan. Dan pada masa kejayaannya, kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Jadi Sultan Hasanuddin ini berhasil nih membawa Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan dan perdagangan maritim yang berpusat di Indonesia bagian timur. Oke, kita ke pembahasan secara lebih detailnya. Nah, berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Wilayahnya meliputi Sulawesi. Nah, Sulawesi itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, serta Laut Sulawesi. Nah, sumbernya itu ada berita asing dari Suma Oriental dan Kompleks Makam. Nah, silsilah ningratnya sendiri itu ada Sultan Alauddin dan Sultan Hasanuddin. Ekonominya sendiri itu ada perdagangan rempah-rempah. Jadi, Kesultanan Gorontalo ini terkenal ya dengan perdagangan rempah-rempahnya. Nah, agamanya sendiri itu agama Islam dan Kristen. Nah, ini udah mulai masuk Kristen ya. Jadi Francisco Vieira. Jadi, dari masa Kesultanan Gorontalo ini udah mulai nih ada agama Kristen. Nah, akhir kesultanannya itu ada lagi konflik dengan VOC serta Perjanjian Bongaya. Nah, Perjanjian Bongaya itu berisi tentang pembagian wilayah kekuasaan antara Kerajaan Gorontalo dan VOC. Nah, Perjanjian Bongaya ini ditandai oleh Sultan Hasanuddin pada 18 November 1667. Saat itu, Sultan Hasanuddin selaku raja dari Kerajaan Gorontalo telah mengakui kekalahannya usai perang besar-besaran melawan Company, merujuk buku sejarah perlawanan terhadap imperialisasi dan kolonialisme di Sulawesi Selatan karya Muhammad Abdul dan kawan-kawannya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal ke-15. Kesultanan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil apa nih? Ini gampang ya soalnya. Kelihatan ya gimana? Oke, A. Oke, berarti jawabannya A semua ya. Oke, udah pada pinter-pinter nih. Kita ke pembahasan soalnya ya. Nah, jadi Kerajaan Ternate dan Tidore itu merupakan dua kesultanan besar yang terletak di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Nah, letak kedua kesultanan itu berada di Kepulauan Maluku yang menjadi sumber atau penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Jadi, Kesultanan Ternate dan Tidore itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah Nusantara dan dunia. Nah, oke, jawabannya A. Nah, Kesultanan Ternate dan Tidore ini berlokasi di sebelah barat Pulau Halmahera. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Bersumbernya dari Hikayat, Hitu, Bacan, dan Ternate. Silsilah ningratnya Sultan Kolano Mahrum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun atau Sultan Nuku, dan Sultan Ba'abullah. Nah, ekonominya sendiri itu melalui jalur perdagangan, yaitu rempah-rempah dan perkebunan rempah-rempah. Jadi kelihatan ya, nih terkenal banget rempah-rempahnya nih. Nah, agamanya sendiri itu Islam. Dan kisah persahabatan Molo Matea, Raja Ternate ke-12. Nah, apa sih itu? Jadi sejak abad ke-4, masyarakat Ternate sudah berhubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Terlihat dari kisah persahabatan Raja Ternate 12 bernama Molo Matea yang pada tahun 1350 sampai 1357 dengan orang-orang Arab yang datang di Maluku untuk memberikan petunjuk pembuatan kapal. Nah, jadi proses Islamisasi di Maluku ini berkembang sangat pesat oleh kisah persahabatan Molo Matea itu dengan pedagang muslim dari Arab. Nah, akhir kesultanannya masih ada hingga sekarang, jadi belum berakhir ya, karena sampai sekarang pun masih ada.
Oke, kita ke penghujung acara nih. Emang udah selesai ya, jadi oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman dari materi yang udah aku bahas tadi. Kak, aku mau tanya yang Iya. mengenai kerajaan Islam pertama itu tadi kan Perlak ya Kak, tapi Iya. kan kadang soal ada yang jawabannya cuma Samudra Pasai aja, berarti itu tetap benar Kak? Kalau tidak ada pilihan Perlaknya. Iya, berarti iya ya. Soalnya aku sendiri dulu waktu SMA itu belajar ya tahunnya waktu masih SMA ya, waktu belum belajar secara lebih detailnya itu emang yang terkenal sebagai kesultanan pertama di Indonesia itu ya Samudra Pasai. Jadi ketika nanti nggak ada Kesultanan Perlak sebagai pilihan opsi jawaban di ABC-nya, kalian bisa pilih Kesultanan Samudra Pasai, gitu ya. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Kak mau nanya. Iya. Tadi feodalisme itu apa ya? Oke, feudalisme. Jadi tadi yang tanya juga sebelumnya Islam Sunni sama Islam Syiah ya. Nah, jadi aku jawab dulu ya. Tadi ini ada yang tanya juga kan. Maaf tadi pertanyaan apa? Yang barusan tanya? Feodalisme ya? Feodalisme itu Kak. Oke. Nah, jadi feodalisme. Nah, dua aliran. Tadi aku mau jawab yang aliran Syiah. Syiah itu dulu ya. Sama yang Sunni. Nah, jadi perbedaan dua aliran itu apa sih? Jadi aliran Sunni dan Syiah itu masing-masing memiliki spektrum yang sangat luas tentang doktrin, opini, dan ajaran. Jadi banyak aspek tentang Islam mereka sependapat, yaitu hanya ada satu Allah, Muhammad adalah Nabi terakhir, dan Al-Quran adalah kitab suci. Namun tuh keduanya ada perbedaannya ya. Jadi Syiah itu menganggap Ali dan para pemimpin sesudahnya sebagai imam. Jadi sebagian besar menganggap ada 12 imam. Yang terakhir adalah seorang bocah laki-laki yang diyakini menghilang setelah ayahnya dibunuh. Itu. Nah, di era modern ini perbedaan dua aliran itu tuh meningkat dalam geopolitik ya. Jadi perbedaan Syiah dan Sunni itu, kalau Syiah itu lebih meyakini kalau si sebelum Ali dan penerusnya itu, sorry guys. Jadi gini ya, Sunni itu merupakan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul. Nah, kelompok Sunni itu menganggap 3 khalifah pertama sebelum Ali sebagai penerus dan penyampai sunnah Rasul yang sesungguhnya. Nah, para penguasa Sunni juga mampu memperluas kekhalifahan hingga ke Afrika Utara dan Eropa. Jadi jika Syiah itu berpendapat bahwa Ali dan para pemimpin sesudahnya itu sebagai imam. Tuh, kalau Sunni itu berpendapat bahwa menganggap 3 khalifah pertama sebelum Ali sebagai penerus dan penyampaian sunnah Rasul yang sesungguhnya. Jadi biasanya tuh kalau kombinasi ini tuh perbedaan-perbedaannya di mungkin lebih ke kepercayaan seperti apa yang tadi Ali itu dianggap sebagai apa ya, sebagai imamnya mereka gitu kalau Syiah itu. Oke, aku juga mau jawab yang feodalisme ya. Feodalisme itu merupakan struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitranya. Tuh, jadi pengendalian wilayah yang diklaim gitu melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitranya. Jadi itu merupakan itu ya dalam bidang ekonomi ya. Jadi itu sebagai pendelegasian kekuasaan di antara kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan
berbagai wilayahnya yang diklaim melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitranya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang paham tentang materinya? Aku mau nanya Kak, Oke, gimana? kan dia suka ada ini kan setiap kerajaan suka ada masa kejayaannya. Nah, ditandain jaya itu kayak gimana? Gimana? Maaf, maksudnya gimana? Itu disebut masa kejayaan, ya ditandain jayanya itu kayak gimana? Oke, jadi masa kejayaan itu ditandai dengan kalau di sini tuh mungkin lebih ke perekonomiannya ya, perekonomiannya yang makmur, terus jadi rakyat-rakyatnya tuh sejahtera. Jadi ketika masa pemerintahan kerajaan tersebut itu berhasil membawa kesultanan atau kerajaan tersebut tuh menjadi jaya. Jadi rakyat-rakyatnya tuh nggak ada yang susah nih. Jadi semua pada makmur, pada sejahtera, hidupnya senang. Jadi seperti itu ya. Kalau kejayaan sendiri itu lebih ditekankan pada kesejahteraan ekonomi. Gitu sih. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Ada yang nggak ada ya? Oh, gimana? PPT-nya ini bakal dikirim di Telegram apa lewat website Terjago ya? Aku lupa ingetin nih buat kalian semua yang mungkin mau nyatet atau mungkin ketinggalan apa nih. Nanti PPT-nya tuh bakal ada di web Terjago. Nah, kalian bisa akses di terjago.id. Kalian buat akunnya aja, nggak ada 1 menit kok. Tinggal daftar dulu kalau belum punya. Nah, nanti PPT-nya tuh bakal di-share di materi, di bagian materi. Dan juga ada modul-modul sejarah juga yang lainnya. Jadi kalian bisa buat akunnya dulu di terjago.id. Jadi Terjago tuh udah punya web ya. Kalian bisa langsung buat aja akunnya yang belum punya akun. Jadi ini nggak aku share detailnya ya nanti ya. Bakal ada di webnya Terjago langsung kok. Buat yang ketinggalan nyatet nggak usah risau karena bakal ada di webnya Terjago. Oke, gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, mau nanya. Gimana? Berarti kalau Hamzah Fansuri itu dia tahun 1590 Masehi ya Kak? Di Kesultanan Aceh. Gimana? Maaf, gimana? Berarti Hamzah Fansuri itu dia 1590 Masehi ya Kak? Di Kesultanan Aceh. Di Kesultanan Aceh? Iya, gimana? Maaf, kurang jelas, sorry. Iya, maksudnya tuh Hamzah Fansuri dia hidup pada masa Kesultanan Aceh 1590 Masehi ya Kak? Kesultanan itu raja ya yang kamu sebut tadi? Iya. 1000 berapa tadi kamu sebutnya? 1590 Masehi itu berarti Hamzah Fansuri itu hidup pada masa Kesultanan Aceh ya Kak? Oke. Ini maaf banget, aku tapi kurang paham ya soal itu. Mungkin ada yang mau bisa baru jawab atau gimana? Kita bisa diskusikan. Iya Kak, nggak apa-apa. Maaf ya buat siapa yang nanya tadi, maaf banget aku bisa jawab pertanyaannya. Mungkin itu buat PR buat aku untuk kedepannya lebih memahami lagi. Oke, mungkin ada yang mau bantu jawab tadi pertanyaannya. Yasmin. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada, tadi aku udah ingetin ya sebelumnya kalau PPT-nya bakal aku share di webnya Terjago. Jadi kalian jangan lupa daftar. Kalau udah punya akunnya tinggal login aja. Nanti ke bagian materi itu akan ada materi-materi dari PPT yang mungkin kalian cari di sini. Nah, buat pembahasan mungkin raja-rajanya tadi kan aku sebut
baru sedikit ya, cuma 3, 2. Padahal sebenarnya banyak banget kan itu. Cuman nggak mungkin kalau aku sebutin semuanya. Nah, kalian bisa lihat di modulnya. Modulnya Terjaga itu lengkap. Di situ banyak banget keraja dari yang keraja pertama sampai keraja terakhir. Kalian mungkin bisa lihat di situ nanti ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Aku mau ucapin makasih sekali buat adik-adik semua yang udah berpartisipasi dalam Jago Belajar kali ini. Dan saya sampaikan pula terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung acara ini, yaitu Believe in You, Sejuta Cipta Jawa Community Indonesia, with Curious Mind, Tuntut Project, Matematika Anak Edukasi, Great Generation, Memori Nusantara, Project Bus ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi, Di Balik Masa Remaja, Arise Agus, Become More Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya kali ini. Terima kasih sudah aktif sekali hari ini. Mohon maaf juga aku harus on cam karena sinyalnya nggak stabil kalau aku on cam sambil aku ngerekam juga soalnya dan share screen. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Antusiasnya. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Terima kasih juga ya untuk tadi pertanyaan yang aku jawab. Ya, Kak. Terima kasih. Makasih, Kak.